Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naldo Zulkarnain dengan NIM 2300605 110082 ingin mempresentasikan RPL dari Politika AI. Politika AI itu laporan ini disusun berdasarkan rangkaian kegiatan wawancara observasi lapangan dan analisis dokumen untuk menilai efektivitas dan kendala implementasi sistem informasi partai politik berdasarkan berbasis kecerdasan buatan Politika AI. Software ini dirancang untuk membantu masyarakat dan partai politik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dimulai dari pengumpulan data, dimulai dengan wawancara pada narasumbernya, yaitu pengurus partai, tim kampanye, anggota partai, dan didapatlah dengan agenda sedemikian rupa hingga didapatkan hasil observasi, yakni seperti laporan pengumpulan data, laporan sinkronisasi, log aktivitas, dan didapatkan seperti efektivitas penerapan sistem digital. Data pemilih masih menghadapi beberapa kendala dalam skor rata-rata 5,9, menunjukkan bahwa sistemnya belum sepenuhnya optimal. Nah, sistem Politika AI ini dirancang untuk menghadapi kendala, mengatasi dan memberikan solusi yang solutif pada permasalahan yang dihadapi oleh warga dan partai politik. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Setelah didapatkan hasil pengumpulan data tersebut, dimulailah analisis kebutuhan dalam sistem Politika AI yang akan dirancang ke depannya, yaitu mulai dari sistem sinkronisasi data real time untuk memastikan data pemilih diperbarui secara otomatis dan akurat. Kemudian kebutuhan sistem untuk konstituen, kebutuhan sistem untuk lembaga pengawas pemilu, dan kebutuhan sistem berdasarkan observasi seperti peningkatan efektivitas sistem digital, optimalisasi sistem agar lebih responsif dalam pengolahan data pemilih, dan sebagainya. Kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu fungsional dan non-fungsional. Berdasarkan laporan yang diterima, saya membagi menjadi sistem sinkronisasi data real time sebagai kebutuhan fungsional, kemudian dashboard analisis AI yang intuitif, integrasi, kemudian kebutuhan non fungsional seperti antarmuka UI pada penggunanya, yaitu sebagai kualitas pada proyeknya. Kemudian klasifikasi pada kebutuhan proyek dan produk, yakni sistem sinkronisasi data real time, dashboard analysis AI itu termasuk ke dalam kebutuhan produk. Dan untuk kebutuhan proyek, yaitu seperti peningkatan efektivitas sistem digital, kemudian perbaikan proses input data AI yang dijabarkan pada tabel keterikatan antar kebutuhan dan prioritasnya. Ya. Kemudian lanjut ke pemetaan arsitektur software. Nah, di sini kami memilih teknologi yang akan digunakan untuk pengembangan softwarenya, yaitu meliputi backend menggunakan Node.js, Boot, Java, Fast API untuk Python, dan front-end-nya kami menggunakan React.js, Vue.js, dan Angular.
Untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Sebentar. Ini kami menggunakan MySQL untuk database dari Politika AI-nya. Dan untuk keamanannya kami menggunakan kayak dan Rabbit, Kafka dan Rabbit. Lanjut kepada desain input dan output-nya. Nah, pada proyek Politika AI ini desain dashboard seperti untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini untuk input dan outputnya akan seperti ini. Ini untuk terlihat di sini seperti Fakultas Sains, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa, dan Fakultas Teknik serta Tarbiyah. Itu adalah contoh output dari peserta yang bakal mengikuti pemilu. Nah, di sini seperti paslon Ko, paslon Peria, paslon H, seperti adalah tim partai atau tim kampanyenya. Nah, ini adalah database-nya. Oke. Kemudian untuk ERD-nya, itu ada diagram alias data, yaitu dimulai dari Politika AI, yaitu memberikan laporan, analisis, dan dashboard visual pada user, dan user bisa mengaksesnya setelah login dan input datanya. Lembaga kampanye dapat melakukan data statistik atau perubahan data berdasarkan proses dan pengolahan yang telah dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian admin di sini bertugas untuk menampilkan datanya. Admin di sini sebagai developernya. Kemudian ini DFD level 2, yaitu dimulai dari Politika AI, itu terhubung secara langsung oleh database. Nah, database ini bakal diambil datanya oleh admin dan admin sebagai developer dari Politika AI sendiri. Ini bakal dianalisis, diubah datanya, dan sedemikian hingga nanti bakal diakses oleh user setelah data ditampilkan di user dashboard. Ini DFD level 3. Di sini lebih transparan dari proses setiap langkah-langkahnya. Dari admin diproses dulu datanya, di clear data storage, kemudian dilakukan sentiment analysis, kemudian dilakukan prediksi, dan terakhir dikirim datanya dan divisualisasikan. Lanjut ke database desain berbasis aliran proses. Jadi ini prosesnya.
Dimulai dari user. User dari sini bisa login. Jika loginnya tidak valid atau memasukkan password atau username yang salah, dia akan invalid dan diminta untuk login kembali. Setelah diverifikasi valid, usernya bisa mengakses visualisasi dari dashboard di Politika AI, masuk ke akses sistem dan bisa meminta request data. Di sini admin dan lembaga survei bekerja sebagai pengolah data. Lembaga survei sebagai penyedia data dan admin di sini sebagai developer yang handle kerja dari Politika AI. Datanya akan diproses dari data mentah menjadi data yang siap tampil dan disajikan pada user melalui API untuk keamanan, API atau service. Kemudian database mentah amankan, diintegrasi oleh Rapid atau Kafka, diproses datanya. Dari big data ini nanti diolah lagi oleh AI engine. Hingga akhirnya dashboard bisa ditampilkan ke pengguna. Lanjut ke kamus data. Di sini seperti arus data login data, yakni data login, itu berfungsi sebagai data login pengguna dengan smart card. Data input dari admin sistem. Kemudian pada database-nya, ini adalah hubungan IRD-nya, yaitu dari terhubungnya WP kriteria itu sebagai masyarakat yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu. Dan kemudian alternatif adalah orang yang menjadi paslon seperti paslon Niko, paslon dan sebagainya. Desain proses. Untuk akses data, ini memberikan akses pada admin, yaitu seperti input data management, database administrasi, user management, system configuration, dan API gateway. Kemudian menu request untuk lembaga surveinya seperti form request untuk interface pengajuan permintaan data, upload survei yang akan bisa diisi oleh penggunanya. Terakhir, kemudian desain antarmuka, yaitu tampilan untuk Politika AI-nya, seperti yang akan saya demokan di samping. Kemudian konstruksi software ini akan saya demokan. Seperti yang tampak di sini, user akan diminta untuk login. Jika invalid, dia akan diminta kembali mengisi password dan username. Setelah masuk, dia akan masuk ke sistem dashboard dari Politika AI. Di sini terlihat seperti tingkat kepentingan, kemudian kriteria. Di sini adalah masyarakat yang memilih, seperti fakultas sains, fakultas ekonomi, fakultas bahasa, fakultas teknik, dan fakultas tarbiyah. Dan di sini untuk
calon pemilunya, yaitu paslon Niko, paslon Beria, dan paslon H. Di sini untuk input datanya terlihat bisa ditambahkan secara langsung oleh admin. Nah, di sini untuk penambahan datanya. Jika sudah, akan tampil di sini seperti fakultas sains. Nah, ini untuk penambahan data pada pemilihnya, calonnya. Setelah didapatkan polling, akan ditampilkan grafik. Nah, setelah dilakukan polling, akan diolah oleh AI generatif dan didapatkanlah grafik hasil rankingan tersebut yang akan tampil di dashboard Politika AI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.